Oke, kita mulai. Bisa dimulai, Bu. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu-ibu semuanya. Hari ini apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Pada kegiatan kita malam hari ini, izinkan saya, Wahyudi, calon guru penggerak angkatan 10, asal sekolah dari SMP Negeri 6 Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, akan memandu kegiatan kita pada malam hari ini eh, tentang materi kucing. Izinkan saya pertama-tama ini melakukan kegiatan kucing yang dalam hal ini Ibu Tanti Listiana sebagai coach dan juga Ibu Anista Rina sebagai kucing. Saya langsung ke Bu Tanti ya. Baik Bu Tanti, apa kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah baik, Pak Wahyudi. Sehat Ibu? Ya, alhamdulillah sehat, Pak. Bapak gimana, Pak? Alhamdulillah sehat, cuma agak sedikit batuk Bu, mungkin karena cuaca gitu ya. Oh iya. Baik Ibu, sudah siap? Ya, Pak. Oke, baik Ibu. Pertama, Ibu kira-kira dalam kegiatan ini sebagai kunci, apa yang akan Ibu lakukan dalam Eh, mengembangkan kompetensi Ibu sebagai seorang kunci dan juga tentu akan memberikan hal-hal yang bermanfaat tentunya bagi kuncinya. oke. Mungkin di sini saya akan berusaha mengembangkan 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach, yaitu mendengarkan aktif, kemudian hadir secara penuh, dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak. Baik, terima kasih Ibu. Di antara ketiganya itu, Ibu, kira-kira yang akan Ibu lebih kembangkan lagi, kira-kira pada kompetensi yang mana? Baik, di sini saya kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu ada 2, Pak. Yang pertama adalah hadir secara penuh, kemudian yang kedua adalah menyampaikan atau melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak. Oke, hadir secara penuh ya, dan juga pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira nanti Ibu, bagian mana yang nanti ingin Ibu amati di antara kedua itu? Eh, di sini untuk kedua kompetensi mungkin saya akan apa ya? Yang kedua yaitu melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk si coach saya agar pada saat proses coaching ini saya dapat mendampingi dan memandu coach saya agar eh, dia dapat mengeksplor potensinya sehingga dapat menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi, Pak. Artinya lebih pada menggali dan juga mengeksplorasi gitu Bu ya. Iya. Baik Bu Tanti. Kemudian eh, penilaian yang mana kira-kira dari ketiga tadi, penilaian apa yang akan Ibu kembangkan ini? Baik. Untuk yang penilaian yang saya akan kembangkan di sini mungkin eh, saya akan melihat seberapa jauh saya bisa menuntun si koci ini untuk dapat dengan nyaman dan leluasa untuk menyampaikan permasalahannya. Kemudian dia dapat dengan apa eh, keluar dari dirinya sendiri solusi terbaik dari masalah yang si koci ini hadapi, Pak. Baik, baik Bu Tanti. Dari penilaian yang akan dikembangkan Ibu tadi tentunya mengandung sebuah harapan ya. Harapannya dari observasi kucing yang akan dilakukan ini secara bersama-sama akan menuntun si kucing untuk menggali potensi pada dirinya dan tentunya yang paling penting adalah ia mampu keluar dari permasalahan yang dihadapi
dan juga yang paling penting adalah itu merupakan solusi yang dihadapinya. Baik Bu Tanti, untuk mempersingkat waktu, eh, kami persilahkan Bu Tanti untuk melakukan coaching, dipersilahkan. Oke. Terima kasih Pak Wahyudi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anis Tarina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tanti. Ya. Bagaimana kabarnya Bu Anis malam ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Baik, terima kasih ya Bu Anis sudah meluangkan waktunya di malam hari ini untuk melakukan proses coaching. Baik Bu Anis, sepertinya saya lihat ini ada rona-rona di wajah Bu Anis yang ingin disampaikan kepada saya ya Bu Anis. Silahkan saya dengarkan ini Bu Anis. Baik Bu. Jadi Bu Tanti gini ya, sudah seminggu ini Bu ya, sekolah kita kan udah mulai masuk gitu Bu ya. Jadi tahap MPLS udah gitu. Jadi pas di kelas gitu saya kebetulan mengajar di kelas 12 gitu Bu. Jadi di kelas 12 ini kayaknya saya itu merasa saya ini nggak bisa mengelola kelas, belum mampu, belum maksimal mengelola kelas. Kenapa Ibu? Jadi di kelas 12 ini mereka tuh merasa saya ini anak tertua di sekolah ini. Jadi kayaknya mereka apa ya, sering buat ribut gitu ya. Jadi sering kalau di kelas tuh suka jalan-jalan gitu ya. Jadi kalau saya menerangkan gitu, saya mengajar gitu, mereka yang tidak fokus gitu ya, mereka kadang ya tidak disiplin gitu Bu ya. Jadi saya hanya apa ya, kayaknya saya ini kurang bisa membuat kelas ini menjadi efektif gitu. Saya belum mampu, belum maksimal untuk membuat kelas ini menjadi mengelola kelas lebih tepatnya ya. Saya juga belum mampu mengelola kelas sehingga kelas ini lebih kondusif seperti itu Ibu. Oke, baik. Tadi saya dapat menangkap ya Bu Anis ya. Jadi di sini Bu Anis merasa, Bu Anis kan mengajar di kelas 12 ya Bu Anis ya. Jadi di situ Bu Anis merasa bahwa Bu Anis merasa belum maksimal ini dalam mengelola kelas karena terlihat adanya anak-anak yang masih suka jalan-jalan, kemudian tidak fokus dan tidak disiplin seperti itu ya Bu Anis ya. Baik, sebelumnya Bu Anis karena waktu kita itu singkat ya, jadi saya ingin tanyakan dulu dari percakapan kita malam ini apa yang diinginkan oleh Bu Anis? Ya, yang pastinya gitu Bu ya, saya mampu mengelola kelas, saya bisa memaksimalkan kelas yang saya hadapi seperti itu Bu ya. Saya menginginkan yang pastinya saya mengajar, pembelajaran saya ini itu pastinya selalu berpusat kepada murid gitu Bu ya. Jadi saya memang menginginkan memang benar-benar itu sesuai dengan kebutuhan murid. Dan selanjutnya juga saya menginginkan lingkungan yang positif gitu Bu. Lingkungan yang nyaman bagi siswa gitu, lingkungan yang tenang gitu, tidak ada kegaduhan, tidak ada keributan, terus dan bagaimana saya itu membantu siswa-siswa saya itu yang lain gitu ya, yang sudah pintar dia sudah bisa lebih baik lagi, yang belum bisa itu lebih bisa berkembang lagi menjadi lebih baik lagi. Seperti itu Bu yang saya inginkan. Oke, baik, luar biasa sekali ya Bu Anis, rencana apa ini namanya ya, pandangannya untuk bagaimana cara mengelola kelas. Di sini Bu Anis menyampaikan tadi bahwa ingin mengelola kelas dengan bagaimana pembelajaran ini bisa berpusat kepada murid, kemudian lingkungan belajar yang nyaman, kemudian membantu setiap kebutuhan siswa. Jadi tidak membeda-bedakan ini bahwa si guru ini hanya fokus pada siswa yang lemah saja. Maksudnya lemah di situ banyak apa ya? Di situ banyak penyimpangan, tapi tidak mempedulikan yang sudah siap atau dewasa, tapi semuanya merata seperti itu. Nah, sekarang menurut Bu Anis nih ya, bagaimana sih menurut Bu Anis lingkungan yang nyaman yang dapat membantu
apa setiap kebutuhan siswa. Jadi tidak membeda-bedakan seperti Bu Anis katakan tadi. Itu seperti apa, Bu? Iya benar sekali Bu ya. Saya sangat menginginkan sekali lingkungan yang nyaman gitu ya Bu ya. Jadi lingkungan yang nyaman adalah lingkungan di mana siswa itu bisa eh, bertindak memang sesuai dengan perkembangannya seperti itu Bu ya. Jadi siswa itu memang benar-benar apa yang dia lakukan dan tidak ada yang apa ya mengganggu istilahnya kayak gitu Bu. Dalam artian ada teman-temannya yang itu tadi ribut gitu, ada yang jahil gitu ya. Eh, jadi yang memang nyaman sebenar-benarnya gitu Ibu. Seperti itu Bu. Oke, ya luar biasa sekali ya, Bu Anis ya. Jadi tadi saya tangkap lagi Bu Anis dalam mengelola kelas yang apa lebih baik atau lebih nyaman, yang apa namanya nyaman sesungguh-sungguhnya, maksudnya seperti itu ya Bu Anis ya. Eh, yang salah satunya adalah di situ siswa bisa bertindak sesuai dengan perkembangannya. Nah, Iya, dalam pandangan Bu Anis ini bertindak sesuai perkembangannya ini bisa dicontohkan seperti apa ya Bu Anis ya? iya benar Ibu. Jadi saya di kelas seperti itu Bu ya. Jadi saya cerita sedikit. Jadi ada siswa seperti itu. Ada yang memang benar-benar mau belajar gitu. Ada yang memang benar-benar mau mengikuti pembelajaran matematika seperti itu. Dan ada yang setengah-setengah. Dan kebanyakan ini yang setengah-setengah. Nah, yang saya inginkan adalah bagaimana yang setengah-setengah ini itu dapat menjadi oke, aku mau nih gitu ya, mau nih aku belajar matematika. Nah, ada lagi yang kelompok kecil yang memang benar-benar mereka ini yang ya apa sih belajar matematika gitu ya, aku nggak perlu ini. Nah, bagaimana saya dapat mengembangkan potensi mereka? Memang kalau yang belajar mau benar-benar mau, ayo gitu, ibu memang ayo ibu mau mengembangkan potensi kalian. Seperti itu ibu mungkin. Oke, baik. Eh, Lagi-lagi saya katakan sangat luar biasa sekali ini Bu Anis ya. Iya. Eh, Sebelumnya saya ingin menanyakan ini Bu Anis, selama ini berarti Bu Anis dalam mengelola kelas untuk menjadi nyaman, ini misalkan saya kasih rating nih tertingginya misal 1 sampai 10 nih, berarti Bu Anis selama ini masih di level berapa ini Bu Anis? Mungkin 4 atau 5 gitu Bu. Jadi saya kayaknya masih kewalahan gitu Bu ya menghadapi siswa-siswa saya yang memang benar-benar aduh ini aku nggak mau Bu belajar matematika. Nah kayak gitu saya belum bisa mampu mengembangkan potensi mereka seperti itu. Oke, oke baik. Jadi masih di level 5 tadi Bu ya? Iya, Oke, maksimal mungkin itu. oke, oke, oke. Iya. Eh, jadi menurut Bu Anis, bagaimana ini membantu siswa-siswa agar kelas ini, kelas yang nantinya Bu Anis hadapi, yang terutama ini terkhusus yaitu di kelas 12, eh, siswa ini dapat secara sadar bahwa mereka ini andil besar ini dalam kenyamanan proses pembelajaran yang ada di kelas seperti itu, Bu Anis. Iya. Mungkin saya sudah berpikir Bu ya. Jadi bagaimana sih saya menghadapi anak-anak yang memang eh, membuat bagaimana kelas ini jadi tidak nyaman. Mungkin gitu ya, ya. Di tahap ini saya belum mengenali. Jadi mungkin karena baru seminggu gitu Bu ya belajar seperti ini dan langsung masuk materi, mungkin saya itu kayaknya harus mengenali murid per individu. Ya, seperti itu Bu. Jadi saya kenal dulu nih, saya tahu dulu karakter mereka seperti apa, mungkin latar belakangnya seperti apa gitu Bu. Terus bagaimana saya jadi tahu kenapa anak ini misalnya suka jalan-jalan gitu ya di kelas atau suka jahil. Jadi mungkin dari latar belakang itu saya jadi tahu. Dan selanjutnya mungkin saya akan lebih komunikatif lagi bagaimana ini kelas ya, ini kelas kita ya, ini bagaimana kita saya akan berkomunikasi mungkin secara terbuka seperti itu kepada mereka. Ini kita harus saling menghormati bagaimana kelas ini nanti tercapai kelas yang baik gitu, yang nyaman. Terus
Seperti itu. Selanjutnya mungkin saya juga akan ini ya, membangun kepercayaan seperti itu Bu ya. Jadi satu sama lain mereka percaya bagaimana siswa dengan satu siswa yang lain, siswa dengan guru. Dan mungkin ini yang belum saya terapkan Bu. Jadi saya mungkin baru belajar nih Bu ya. Saya akan menerapkan aturan mungkin dalam kata lain itu kesepakatan kelas gitu Bu. Jadi mungkin saya akan walaupun sudah lewat seminggu gitu, saya akan membuat kesepakatan kelas bagaimana menciptakan kelas ini menjadi kelas yang nyaman dan saya dapat memaksimalkan mengelola kelas dengan lebih efektif lagi. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Eh, Bagus sekali ya Bu Anis. Di sini saya tangkap berarti ada ini, ada 4 berarti ada 4 Iya. poin yang saya tangkap di sini untuk menciptakan kelas atau kompetensi seorang guru dalam mengelola kelas yang lebih nyaman. Di sini Bu Anis ada 4 ya. Yang pertama adalah bagaimana seorang guru yaitu Bu Anis di sini mengenali setiap siswa, baik itu latar belakangnya atau karakteristik pembelajar mereka seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana Bu Anis akan melakukan diskusi terbuka seperti itu ya Bu Anis dengan peserta didiknya. Kemudian yang ketiga, membangun kepercayaan. Kemudian yang keempat, di sini Bu Anis membentuk kesepakatan kelas. Nah, baik yang di sini ingin saya tanyakan, dari keempat ini mana nih Bu Anis di waktu terdekat ini yang akan Ibu laksanakan? Iya, sepertinya kalau dalam waktu dekat ini saya akan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu, Bu. Kenapa? Karena dari yang saya pelajari seperti itu, kalau mereka sudah sepakat, semua anggota kelas sudah sepakat, mereka nanti akan meyakini apa yang mereka sepakati. Jadi kalau misalnya nanti ada siswa yang melanggar seperti itu Bu, atau ada siswa yang membuat kelas ini tidak kondusif seperti itu, saya kembalikan lagi kesepakatan kelasnya gitu. Nah, ingat ya kesepakatan kelas kita seperti apa. Jadi dia, oh iya ya Bu ya. Jadi dia sadar dengan sendirinya seperti itu Bu. Oke, kira-kira kapan ini Bu Anis akan melaksanakan rencananya ini Bu Anis? Iya, insya Allah nanti pada saat hari Senin seperti itu ya, setelah upacara nanti saya ada jam pertama kedua, nanti saya akan masuk ke 12.2 seperti itu, di kelas 12.2 itu nanti saya akan membuat kesepakatan terlebih dahulu, sehingga bagaimana proses pembelajaran itu jadi nyaman setelah membuat kesepakatan kelas. Begitu Ibu. Oke, baik. Di sini dalam pelaksanaan rencana Ibu dalam membuat kesepakatan kelas ini, adakah pihak terkait yang nantinya akan bekerja sama dengan Bu Anis ataupun mengingatkan Bu Anis ini bahwa nanti hari Senin ini Bu Anis akan membentuk sebuah kesepakatan kelas di kelas 12. Iya, benar sekali Bu. Jadi yang pertama saya akan mengkomunikasikan ini ke guru bimbingan konseling yang seperti itu Bu ya. Jadi bimbingan Ibu nanti saya akan menemui beliau seperti itu. Dan selain itu guru-guru yang mengajar seperti Bu. Jadi ayo nih kita bikin kesepakatan kelas. Jadi apabila terjadi sesuatu benturan nanti kita kembalikan lagi kesepakatan kelasnya. Dan saya akan mengkomunikasikan ini ke guru mata pelajaran yang lain yang mengajar di kelas itu. Begitu Ibu. Oke, luar biasa Bu Anis ya. Jadi Bu Anis akan mengajak rekan sejawat atau guru rekan kerja Bu Anis yang satu sekolah, kemudian dengan bersama dengan guru BK juga untuk mendiskusikan keyakinan kelas yang akan dibentuk ini ya Bu Anis ya. Baik Bu Anis, sangat luar biasa sekali. Saya sangat apresiasi sekali dengan rencana-rencana yang Bu Anis akan laksanakan. Karena waktu kita yang sudah berjalan terus dan sudah di penghujungnya, saya ingin tahu ini dari percakapan kita malam ini apa yang Bu Anis peroleh, Bu Anis? Baiklah Ibu, terima kasih sebelumnya. Jadi setelah saya di coaching sama Ibu, saya lega gitu Bu ya. Jadi kayaknya masalah saya ini sudah ada solusinya dan saya senang sekali dan solusi itu hadir dari diri saya sendiri. Jadi seminggu kemarin itu Bu saya berpikir aduh gimana ini caranya dan alhamdulillah setelah
bincang dengan Ibu Tanti ini, Masya Allah, luar biasa sekali ya, Bu ya. Ya. Terima kasih saya dapat menemukan solusinya bagaimana nanti saya dapat mengelola kelas secara maksimal yang lebih efektif lagi. Seperti itu, Bu. Oke, Bu Ani, saya juga sama seperti Bu Ani, saya sangat bahagia dan saya sangat senang bisa apa apa ya namanya berdampingan dengan Bu Anis, ngobrol dengan Bu Anis, ini pun juga bisa menjadi apa referensi bagi saya sendiri seperti itu ya Bu Anis. Baik Bu Anis, saya sangat apa ya antusias sekali nih menunggu hari Senin besok. Kemudian saya Iya. bertemu dengan Bu Anis. Bu Anis cerita lagi nih bagaimana kelanjutan dari rencana yang luar biasa tadi yang akan Bu Anis laksanakan. Mungkin sampai sini dulu ya Bu Anis untuk proses coaching kita pada malam hari ini. Semoga rencana Ibu dapat terlaksana dengan lancar dan sesuai dengan harapan dari Bu Anis sendiri. Ya, baik Ibu, terima Eh, kasih ya. Ya, ya, sama-sama. Baik, Bu. Ibu. Saya akhiri ya acara apa praktek atau proses coaching kita pada malam hari ini. Eh, saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan jika ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati Bu Ani. Saya minta maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Super sekali ya, luar biasa. Baik, gimana nih perasaannya Bu Tanti setelah Eh, menjadi Oke, perasaan saya sangat luar biasa sekali ya, Pak, bertemu dengan seorang coach yaitu Bu Anis Tarina. Eh, saya merasa bahwa di sini saya malah yang sangat terbantu ini untuk mengembangkan kompetensi saya sendiri, untuk bagaimana eh, karena serunya sekali, seru menurut saya cerita Bu Anis tadi itu akhirnya kompetensi yang saya inginkan yaitu hadir dengan sepenuhnya, kemudian melontarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu dengan secara sendirinya itu bisa terbentuk seperti itu, Pak, menurut saya. Jadi luar biasa gitu Bu ya, merasa terbantu ya. Artinya diskusinya berjalan dengan baik gitu tadi Bu ya. Alhamdulillah Bu ya. Hasil pengamatan saya tadi juga tidak jauh berbeda. Bu Tanti tadi juga sudah menyampaikan dua kompetensi yang ingin diasah pada malam hari ini, yaitu hadir sepenuhnya dan juga berupaya menyampaikan menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu ya. Eh, Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu Tanti? Silakan, silakan, silakan Pak. Saya menunggu ini. Baik Bu Tanti, dari hasil pengamatan saya, apa yang sudah dilakukan Bu Tanti dengan proses coaching ini sungguh luar biasa. Bu Tanti sudah berupaya mencoba menggali sedikit-sedikit informasi yang menjadi gejala atau problematik yang dihadapi oleh Bu Anis, sehingga Bu Anis tadi mampu mengeksplor permasalahannya dan juga tadi berupaya memancing kira-kira apa nih yang ingin dilakukan, sehingga Bu Anis tadi ya mungkin secara spontan mengeluarkan ide gagasan yang itu ada kesepakatan kelas tadi ya, mengenal lebih dekat terhadap siswa dan juga memberikan kepercayaan kepada siswa itu nanti ya. Tunggu ini sangat luar biasa. Nah, kira-kira dari pengamatan saya, menurut Bu Tanti gimana nih? Apakah tidak sesuai gimana ini kira-kira? Ya, kalau menurut saya malah lebih luar biasa itu pengamatan dari Pak Wahyudi. Saya merasa bahwa sebenarnya penilaian yang terbaik itu kan bagi seorang pengamatnya. Kalau saya sendiri itu kan merasa seperti itu ya Pak. Jadi saya Iya, apa berharapnya sesuai dengan apa yang diamati oleh Pak Wahyudi untuk kedepannya saya ingin bahwa kompetensi yang saya ingin kembangkan itu nggak hanya dua, tapi ketiganya ini saya ketiganya. nanti sebagai coach bisa apa ya memahaminya dan mengimplementasikannya dengan sebaik-baiknya. Baik. Jadi sebenarnya tadi juga saya mengamati sudah bagus ya apa yang sudah Bu Tanti sampaikan. Cuman ada sedikit masalah
yang mungkin secara perkataan itu mungkin eh, katanya-katanya itu mungkin menurut saya agak kurang pas. Misal tadi siswa kelas 12 itu mestinya sadar. Nah, jadi sebagusnya itu siswa kelas 12 itu mungkin bukan sadar, tapi memahami. Sehingga dia dengan memahami itu dia bisa bla 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 gitu kan. Kalau sadar itu kan tanpa dilakukan pemahaman agak repot kan. Ya mungkin ini menjadi kira-kira menurut Bu Tanti gimana ini perbaikannya? Oke, Pak. Bisa saya terima, Pak. Inilah mungkin karena kembali lagi jam terbangnya masih sangat eh, sedikit, jadi mungkin saya juga perlu banyak belajar ya, Pak Wahyudi. Semoga untuk kedepannya saya bisa lebih menyiapkan pertanyaan-pertanyaan atau tanggapan-tanggapan dengan kata-kata yang lebih baik lagi, Pak. Baik. Iya, baik Bu Tanti. Kira-kira rencana Bu Tanti selanjutnya apa nih? Eh, Rencana tindak lanjutnya, Bu? Baik. Mungkin kalau untuk rencana saya ke depannya adalah saya lebih memaksimalkan lagi kompetensi saya sebagai seorang coach, yaitu hadir sepenuhnya, mendengarkan dengan aktif, kemudian dapat menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot bagi coach saya, sehingga proses coaching yang saya lakukan antara saya dengan si coach itu dapat bermanfaat atau dapat membuat sebuah hasil yang tidak hanya saya sendiri yang merasa puas, tetapi terutama untuk si coach sendiri dapat menemukan solusi yang berasal dari dirinya sendiri, Pak. Oke. Kira-kira kapan ini, Bu, waktunya, Bu? Mungkin terdekat ini sepertinya ada lagi nih saya untuk praktek coaching, Pak. Mungkin nanti saya bisa terapkan dari mana ya. Mungkin catatan-catatan yang mungkin saya rubah, kemudian mana yang sudah baik tapi perlu dikembangkan, mungkin nanti itu buat note buat saya ya, catatan buat saya selanjutnya, Pak. Baik. Baik, Bu Tanti. Dari hasil pengamatan saya, boleh saya sampaikan sebagai bahan mungkin masukan kepada Bu Tanti ini. Mohon izinnya, Bu Tanti. Ya, silakan, Pak. Baik, Bu Tanti, dari apa yang sudah Mohon maaf, Pak Wahyudi, suaranya. baik, diulangi Bu ya. Iya, silakan, Dari Pak. apa yang sudah Bu Tanti lakukan tadi dari proses coaching ini sebenarnya sudah sangat luar biasa. Bu Tanti tadi sudah menyampaikan berupaya dengan kompetensi inti tadi hadir sepenuhnya, kemudian berupaya untuk menggali dengan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya lihat tadi dari pertanyaan-pertanyaan itu coachingnya tadi mampu mengutarakan permasalahan yang dihadapinya, dan yang paling penting dari apa yang sudah diajukan pertanyaan itu secara tidak langsung coach tadi juga mampu mengeksplor keinginan, ide dan gagasannya yang ini saya lihat sudah sangat menarik dan bisa menjadi pembelajaran ya. Dan juga kira-kira Bu Tanti dari apa yang sudah Bu Tanti sampaikan tadi, kira-kira ini layak mendapat nilai berapa nih? Kalau menurut saya mungkin masih dinilai 8 lah ya, Pak ya. 8 Bu ya. Ya. Luar biasa Bu. Hasil pengamatan saya pun demikian Bu ya. Karena kalau nanti kita memberikan nilai 10, Bu Tanti nggak mau belajar lagi nih nanti. Bahaya ini ya. Ya, pembelajaran cukup kan sudah dapat nilai 10 nih dari 1 sampai 10 gitu Bu ya. Baik, dari kompetensi tadi sudah menunjukkan hasil yang baik. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi Bu Tanti, bagi kita semuanya, sehingga kita mampu mengembangkan diri untuk menjadi lebih baik, bukan untuk menjadi lebih sempurna. Karena sempurna itu mungkin untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Bu Tanti ya.
Terima kasih Bu Tanti, sukses untuk kedepannya dan yang paling penting mudah-mudahan selalu menginspirasi untuk anak didik kita semuanya. Terima kasih karena waktu yang membatasi kita. Mudah-mudahan ini menjadi ladang ilmu bagi kita semuanya. Terima kasih Bu Tanti. Ya, sama-sama Pak Wahyudi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri dulu ya.